Shalom, selamat pagi. Mari kita berjumpa dan kita berada dalam hadirat Tuhan untuk menyenangkan hatinya pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama seluruh para tentara surga kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita dahsyat. Amin. Kita mau berikan segala pujian, syukur, kemuliaan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Mari bersama-sama dimanapun engkau berada kita naikkan pujian yang terindah bagi Tuhan. Kami bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan pujian bagi Engkau Yesus.
bersuka bersama dengan suka di hadapan hatamu, seluruh jiwa menyatu nyanyikan pujian senada dengan suka kami datang bersatu sembah puji namamu semesta bersuka bersama dengan suka.
Sungguh indah kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Biar hati kami dipenuhi oleh ucapan syukur pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami dan hendak menyatakan kuasa-Mu atas kami. Dapat pergi menjauhi
besar kasih-Mu atas setiap kami, untuk besar setia-Mu yang Kau tunjukkan atas kami. Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu dinyatakan. Kami memerlukan firman-Mu, kami memerlukan titah-titah-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi setiap kami, supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh membuka hati, pikiran dan roh kami, untuk firman-Mu boleh tinggal dan bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa dan bisa beribadah kembali, walaupun dengan cara online. Mengingat semakin bertambahnya yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan vaksin yang belum dirilis, maka saya mengambil sebuah keputusan untuk tetap beribadah secara online sampai situasinya kondusif. Bahkan Amsal juga mengingatkan, dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya berkat yang akan kita terima di dalam sebuah ibadah online itu tidak ada bedanya atau sama dengan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Sebab sikap hati kita lah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Artinya saudara akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah. Dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu akan diberikan jalan keluar. Haleluya. Mari bersama dengan saya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan bawakan sebuah topik tentang kuasa sebuah perkataan. Kenapa topik ini yang saya ambil untuk saya khotbahkan pada pagi hari ini? Karena ada banyak orang hari-hari ini berbicara tanpa bisa dikendalikan. Khususnya saat-saat kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Mereka dengan mudah membuat dan menyebarkan berita hoax. Sekali lagi, mereka dengan mudahnya membuat dan menyebarkan berita hoax. Yang membuat berita hoax dan yang menyebarkan itu sama-sama sedang melakukan sebuah tindakan yang tidak baik. Dengan mudah orang menfitnah seseorang hari-hari ini. Dengan mudah orang mengatakan kata-kata negatif atau menjelek-jelekan orang lain hari-hari ini. Menjelek-jelekan pemerintah. Dengan mudah orang menjelek-jelekan hamba Tuhan. Dengan mudah orang mengatakan menjelek-jelekan sesama jemaat. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 12 ayat 36 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan
buahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya hidup dan mati? Hidup dan mati artinya berbicara tentang kehidupan yang akan datang atau berbicara tentang masa depan. Masa depan saudara ditentukan bukan dengan berapa uang yang saudara miliki. Masa depan saudara bukan ditentukan dengan pendidikan yang saudara capai. Tetapi masa depan saudara itu sangat ditentukan dengan apa yang kita perkatakan, saudara. Kalau kita selalu bicara tentang hal-hal yang negatif atas bisnis kita mungkin, atau bisnis yang sedang kita tekuni, maka hal-hal yang negatif yang akan terjadi atas bisnis kita. Katakan kita selalu berkata, waduh susah, sulit, sepi, maka hal itu akan terjadi. Maka apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Tahukah saudara, bila seorang anak hidup selalu dengan ejekan, maka ia akan menjadi seorang pemalu, minder di waktu-waktu yang akan datang. Contoh, seorang anak sering diejek, dikatakan kamu sudah besar tapi kok suka ngompol, kamu sudah besar tapi kok cengeng. Kalau kata-kata itu terus menerus disampaikan kepada seorang anak, saudara, maka di masa-masa yang akan datang, anak itu akan menjadi seorang pemalu. Anak-anak itu akan menjadi seorang yang minder. Tetapi sebaliknya, kalau kata-kata yang positif yang sering kali ditujukan kepada seorang anak, kata-kata pujian yang sering kali diberikan kepada seorang anak, kamu anak pandai, kamu anak ganteng, kamu anak yang berdampak, maka di masa-masa yang akan datang, anak ini akan mempunyai kepercayaan diri yang sangat kuat. Nasihat ini membuktikan bahwa perkataan yang diucapkan orang tua kepada anaknya menentukan kepribadian masa depan anaknya. Bukankah nasihat tentang kuasa perkataannya telah dituliskan juga di dalam Alkitab? Ada juga sebuah ungkapan, mulutmu harimaumu, adalah ungkapan yang sangat terkenal karena hanya terdiri dari dua kata, namun memiliki arti yang sangat mendalam. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dalam perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Amsal 18 ayat 21 saya ulangi, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa arti menggemakannya itu? Saudara yang dikasih Tuhan, menggemakan itu seperti sebuah eho yang akan mengulang-ulang perkataan kita. Contoh, ketika saudara berdiri berhadapan dengan sebuah bukit, ketika saudara berdiri berhadapan dengan sebuah gunung, dan saudara berteriak dengan suara yang keras, dan saudara akan mendengar suara itu menggema beberapa kali. Contoh, saudara, ketika saudara berdiri di atas sebuah bukit dan saudara berseru dengan suara keras, saudara katakan satu, maka saudara akan mendengar kata satu, satu, satu. Kalau saudara berteriak dengan suara keras, saudara berseru halo, maka apa yang akan saudara dengar? Saudara akan mendengar kata-kata halo, halo, halo. Itu yang namanya menggemakan, saudara. Menggemakan itu seperti saudara berteriak di hadapan gunung. Alkitab katakan, maka ia akan memakan buahnya. Atau dengan kata lain, menggemakan itu adalah kata-kata yang terus-menerus kita sampaikan, terus-menerus kita sampaikan, maka orang tersebut akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak keluarga yang hancur dikarenakan kata-kata yang dikeluarkan secara tidak bijaksana, berulang-ulang digemakan, sedikit-sedikit bicara tentang cerai, sedikit demi sedikit bicara tentang cerai. Maka apa yang akan terjadi? Mereka akan cerai sungguhan, sebab Alkitab mengatakan orang yang menggemakannya, ia akan memakan buahnya.
Atau kata-kata yang seringkali menyakitkan pasangan, melukai pasangan saudara. Kata-kata seringkali diucapkan berulang-ulang. Dan Alkitab katakan, orang itu akan memakan buahnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada keluarga yang langsung bercerai. Biasanya mereka seringkali mengucapkan kata-kata cerai terlebih dahulu, secara berulang-ulang. Dan dampaknya, mereka akan memakan buahnya. Cerai sungguhan. Ada beberapa kebenaran tentang kuasa perkataan. Kebenaran yang pertama, perlu saudara ketahui, setiap ciptaan Allah itu diciptakan lewat perkataan. Contoh saudara, ketika Allah menjadikan terang, Ia cukup berkata-kata jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadi saudara, kebenaran yang pertama yang perlu saudara ketahui, setiap ciptaan Allah diciptakan lewat perkataan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadi semua ciptaan Allah ciptakan lewat perkataan, kecuali manusia. Manusia tidak diciptakan lewat perkataan. Dengan jelas Alkitab mengatakan manusia dibentuk oleh tangan Allah dari debu tanah, saudara. Setelah dibentuk, setelah jadi dan dilihatnya sempurna, lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia, dan jadilah Adam makhluk hidup. Oleh sebab itu saudara, kita diciptakan spesial, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau saudara menyadari kalau kita ini spesial di hadapan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita khawatir, tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kita bimbang, sebab kita sadar kita diciptakan spesial di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama, Alkitab katakan saat kita percaya kepada Yesus, maka kita disebut anak Allah. Artinya DNA Bapa itu ada di dalam anaknya. Yang kedua, dan roh Allah itu ada di dalam setiap orang percaya. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat kita percaya, Roh Allah tinggal di dalam tubuh saudara. Yang ketiga saudara, kebenaran yang ketiga, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Maka kesimpulan, maka keberadaan Allah atau eksistensi Allah itu ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, setiap orang percaya punya daya cipta atau ada kuasa pada saat kita memperkatakan sesuatu. Hanya saja banyak orang percaya yang tidak menggunakan kuasa perkataannya dengan benar. Tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita lewat perkataan? Kesembuhan diberikan lewat kuasa perkataan. Contoh, Bartimius mengalami kesembuhan bukan lewat penumpangan tangan. Bartimius mengalami kesembuhan bukan juga lewat minyak urapan, tetapi Bartimius disembuhkan lewat kuasa perkataan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, namanya Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru,
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus, perhatikan saudara, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Perhatikan saudara, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimius disembuhkan oleh Yesus bukan lewat penumpangan tangan. Bartimius disembuhkan oleh Yesus bukan lewat minyak urapan, tetapi Bartimius disembuhkan oleh Yesus lewat kuasa perkataan Yesus. Dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jugalah Bartimius bisa melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran yang kedua, kedewasaan rohani seseorang tidak nampak dari penampilannya. Ada banyak orang berpikir kalau kita menggunakan baju gamis, saudara, maka orang tersebut akan berpikir bahwa kita ini dewasa secara rohani. Salah satu ciri menilai kerohanian seseorang selain dari buah-buah roh yang ada padanya, yaitu dengan memperhatikan bagaimana orang tersebut berkata-kata, berbicara setiap harinya. Bukan lewat khotbah saudara, tapi ucapannya yang berkualitas atau tidak. Apakah ada kata-kata dusta? Apakah ada kata-kata yang kasar? Apakah ada kata-kata yang kotor yang diucapkannya? Tetapi sebaliknya, perkataan seorang menunjukkan kedewasaannya. Walaupun seorang boleh saja terlibat dalam pelayanan, kalau perkataannya seringkali mengadu domba, perpecahan atau gosip, itu namanya orang masih kekanak-kanakan rohaninya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang namanya Masaru Emoto. Dia seorang profesor dari Jepang. Suatu saat Profesor Emoto ini dia membuat sebuah eksperimen terhadap air. Hasil penelitiannya kemudian ia publikasikan dalam sebuah buku yang saudara bisa baca atau saudara bisa dapatkan dengan judul The Hidden Message in Water. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, dapat menyimpan, dan dapat bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Apa yang dilakukan oleh Profesor Emoto ini, saudara? Profesor Emoto ini mengambil 2 baskom dalam bentuk yang sama. Lalu kedua baskom itu diisi masing-masing air dari sumber yang sama, saudara. Katakan baskom yang pertama dia beri nama baskom A, dan baskom yang kedua dia beri nama baskom B, saudara. Apa yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto di dalam eksperimennya, saudara? Kepada baskom yang pertama, saudara, baskom yang diberi nama A, diperkatakan kata-kata negatif, diperdengarkan musik-musik yang keras, diperkatakan kata-kata yang tidak membangun. Contoh, dikatakan kamu tidak berguna,
kamu tidak berdampak, kamu tidak baik. Lalu kepada baskom yang kedua atau baskom B, setiap hari Profesor Masaru Emoto ini memperkatakan kata-kata sebaliknya, yaitu kata-kata yang positif. Dia katakan kepada baskom yang diberi nama B, saudara, kamu baik, kamu berdampak, kamu bermanfaat. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dua baskom ini dilihat lewat mikroskop elektron, maka nampaklah baskom yang pertama, saudara, yang diberi huruf A, yang diperkatakan kata-kata negatif. Ketika dilihat lewat mikroskop elektron, maka nampaklah molekul-molekul air itu sangat tidak beraturan. Ketika dilihat, saudara, lewat mikroskop elektron, maka baskom A yang sering kali diperkatakan kata-kata negatif, apa yang terjadi, saudara, di dalam ketika dilihat lewat mikroskop elektron, maka nampaklah molekul-molekul air itu tidak beraturan dan nampaknya tidak baik, saudara. Tapi berbeda kepada baskom B yang seringkali diperkatakan kata-kata positif, kamu baik, kamu sangat bermanfaat. Ketika dilihat lewat mikroskop elektron, maka yang nampak adalah molekul-molekul air itu sangat beraturan, sangat indah dilihatnya, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saudara ketahui 80% tubuh manusia itu terdiri dari air. Dan kalau kata-kata yang positif disampaikan terus-menerus, saudara bisa tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah kuasa dari sebuah perkataan. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, suratan Yakobus mengingatkan tentang bahayanya dosa karena lidah yang ditulis dalam suratan Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 2 sampai ayat yang kelima dengan judul perikop dosa karena lidah. Ayat ketiga dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, Yakobus menyinggung kekuatan dari sebuah lidah. Yang pertama, kuda berbicara tentang kekuatan. Kuda berbicara tentang kekuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahaya dari sebuah demo yang akan menghasilkan anarki bukanlah peserta demo yang berbadan besar, melainkan seorang orator yang sekaligus menjadi provokator. Itulah yang paling bahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa kekuatan dari sebuah perkataan. Yang kedua, ayat keempat dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kendalikan kapal bicara tentang tujuan. Kuasa perkataan dapat mengubah tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kata-kata itu positif, maka kata-kata itu dapat mengubah tujuan hidup seseorang. Hidup saya berubah karena saya mendengar khotbah yang disampaikan secara positif. Bagaimana kalau perkataan negatif? Itu juga dapat mengubah tujuan hidup seseorang.
Itulah kekuatan lidah yang kedua menurut Yakobus. Yang ketiga, dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api yang kecil tetapi dapat membakar hutan, artinya gara-gara perkataan dapat menimbulkan seorang menjadi marah besar. Jadi apa saja saudara yang harus diucapkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi yang pertama yang harus kita ucapkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jangan berkata-kata hal-hal yang negatif, tapi berkatalah tentang berkat, karena kata-kata ini sangat powerful. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkelahian antara Esau dan Yakub bukanlah memperebutkan warisan, tetapi memperebutkan kata-kata berkat, saudara. Berkat dari imam itu powerful. Kata-kata berkat yang disampaikan dari seorang ayah itu sangat powerful. Kata-kata berkat yang disampaikan orang tua yang diberi otoritas untuk menjadi kepanjangan tangan itu sangat powerful. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah COVID-19, jangan berkata-kata hal-hal yang negatif, tapi berkata-katalah hal yang positif. Yang pertama, berkata-kata tentang berkat Tuhan. Yang kedua, Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya, kata-kata apa saja yang harus disampaikan, artinya kata-kata yang berkualitas. Jangan kata-kata yang kurang berkualitas disampaikan, saudara. Dan sampaikan itu tepat pada waktunya, maka kata-kata itu akan berdampak dan bermakna secara luar biasa. Kesimpulan, perkataan yang harus disampaikan adalah perkataan itu harus ramah, penuh hikmat. Perkataan yang harus disampaikan adalah perkataan yang membangun sesama. Perkataan yang disampaikan harus memuliakan Tuhan. Khususnya pada saat pandemi ini, berkata-katalah positif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya, ia akan makan buahnya. Masa depan kita bukan ditentukan dengan berapa uang yang saudara miliki. Masa depan kita bukan ditentukan pendidikan yang kita capai. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan masa depan kita itu sangat ditentukan dari apa yang kita ucapkan setiap hari. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang positif, saya percaya kita akan menuai hasilnya yang positif. Sekali lagi, di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan dengan mudah kita berkata-kata negatif, saudara. Jangan dengan mudah kita menfitnah. Jangan mudah kita menyebarkan hoax. Walaupun itu lewat SMS atau WhatsApp, saudara sudah mengetik, tapi itu artinya saudara sedang berkata-kata hal yang negatif. Saya ingin beritahu, barang siapa yang menggemakannya, maka ia akan memakan buahnya. Ambil keputusan pagi hari ini, setiap perkataan yang kita ucapkan, apakah perkataan itu ramah apa tidak? Yang kedua, apakah ucapan yang kita sampaikan itu penuh hikmat atau tidak? Yang ketiga, apakah perkataan yang kita sampaikan membangun sesama atau tidak? Yang keempat, perkataan yang kita sampaikan, apakah itu mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Mari, ketika kita berkata-kata positif, maka yang positiflah yang akan kita tuai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan penghiburan arah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.